Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan bawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Anissa Zakia, inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Sidoarjo, Jawa Timur. Tuntut penyelesaian dugaan kasus pungli pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang diduga dilakukan oleh perangkat desa membuat ratusan warga Banjar Kemantren Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur gelar aksi demo di kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Keterangan aktivitas kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo mendadak dikagetkan dengan aksi demo ratusan warga desa Banjar Kemantren, Buduran, Sidoarjo yang mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Dalam aksi demo itu, ratusan warga yang mengendarai motor dan sebuah mobil komando langsung berusaha parkir di depan kantor Kejaksaan di kawasan Jalan Sultan Agung Sidoarjo yang menyebabkan kemacetan. Sejumlah petugas keamanan Kejaksaan sempat bersih tegang dengan warga karena warga yang tidak boleh masuk ke dalam kantor Kejaksaan berusaha menutup pintu utama Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Dalam aksinya, warga menuntut agar Kejaksaan Negeri Sidoarjo segera menyelesaikan dugaan kasus pungli pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang diduga dilakukan perangkat desa setempat. Setiap warga yang mengurus PTSL diminta perangkat desa untuk membayar dana sekitar Rp234.000 per warga dengan alasan untuk kepentingan pembuatan patok dan membeli materai. Warga menyayangkan sikap Kejari Sidoarjo karena sejak proses penyelidikan berlangsung mulai April 2024 hingga saat ini belum terselesaikan. Sementara terkait aksi demo warga, pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo melalui Kasipitsus Kejari Sidoarjo menyatakan jika kasus dugaan pungli PTSL di Desa Banjar Kemantren Buduran Sidoarjo ini saat ini masih dalam proses penanganan. Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk menyelesaikan kasus yang sudah kami laporkan masalah PTSL. Di situ terjadi pungli yang berupa barang karena menurut kami dari selain biaya 150 di situ juga kita disuruh mengumpulkan patok, menyiapkan patok dan juga materai patok. Itu per orang Pak ya? Per orang dari jumlah 1.100 peserta. Yang minta itu dari siapa? Dari panitia. Panitia siapa itu? Haji Mulyo. Siapa itu Pak? Ketua PTSL. Ketua PTSL. Itu jadi kepala desa. Perintah dari Haji Mulyo, Ketua PTSL, Ketua Panitia PTSL yang disalurkan ke para ketua RT. Itu dilaporkan Pak? Ya, yang kami laporkan tentang ya ketua panitia PTSL-nya. Untuk pengembangannya ya kami tersangkakan terhadap Kejaksaan Negeri. Kapan itu dilaporkan ke Kejari? Saya lapor di Kejari di Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 31 April 2024. Tapi kenyataannya padahal setiap minggu kami sudah menanyakan, tapi jawabannya selalu pasif. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir pada kesempatan hari ini ya. Ini terkait dengan adanya demonstrasi dari LSM Berjuang tadi. Tentunya yang pertama kami mewakili pimpinan di sini Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Bapak Roy Ovalino menyampaikan apresiasi. Ya. Apresiasi ini adalah sebagai bentuk demokrasi, bentuk dukungan kami terhadap penegakan hukum, khususnya adalah dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang kami tangani. Ini perkembangan kasus itu gimana? Untuk perkembangan penanganan kasusnya, kasus ini sementara ini masih dalam proses penanganan. Ya, tentunya kami mohon waktu baik untuk kasus yang pungli dan ketahanan pangan, sebagaimana tadi telah disebutkan, ini saat ini masih proses, masih berjalan. Kami mohon waktu untuk kami tangani. Nah, tentunya kami masih perlu melakukan pendalaman untuk menentukan apakah nanti ditemukan peristiwa pidana atau enggak. Ya, tentunya kami komit bahwa kasus ini sedang kami tangani. Aksi demo warga ke kantor Kejari Sidoarjo ini akhirnya bubar setelah perwakilan Kejaksaan menemui peserta aksi demo. Al-Ansori melaporkan untuk Lentera TV. Ke berita selanjutnya, langkah-langkah pencegahan kekerasan akibat senjata api di Amerika Serikat telah diperkuat di bawah pemerintahan Joe Biden. Tetapi perubahan kebijakan besar diperkirakan akan terjadi setelah Presiden terpilih Donald Trump menjabat pada saat ini. Berikut ulasan dari tim VOA untuk Anda.
Hak-hak pemilik senjata akan dilindungi di bawah kepemimpinannya adalah sebuah janji yang dibuat oleh Presiden terpilih Donald Trump yang menurutnya akan segera ditepati. In my second term, we will roll back every Biden attack on the Second Amendment. The attacks are fast and furious, starting the minute that Crooked Joe shuffles his way out of the White House. Hampir 47.000 nyawa melayang akibat kekerasan senjata api pada tahun 2023, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, CDC. Presiden Joe Biden menerapkan serangkaian tindakan yang menurut para peneliti membantu menurunkan jumlah tersebut. This includes the American Rescue Plan funds to support community violence intervention programs. The Biden administration has strengthened the ability of the ATF and the FBI to regulate the industry. Para pendukung hak senjata mengatakan tindakan Biden melanggar hak untuk memiliki senjata yang tercantum dalam amandemen kedua Konstitusi AS. Mereka yakin Trump akan menghapusnya. We don't think that they've done anything to keep people safe. All they've done is infringe on Second Amendment rights. Para pendukung juga berharap Trump memenuhi janjinya untuk menandatangani undang-undang membawa senjata secara tertutup. Undang-undang ini akan memfasilitasi pemegang izin untuk bepergian ke seluruh 50 negara bagian dengan senjata mereka. In each state that you pass through, you have to look up their specific gun laws, and in some cases you wouldn't be legal to carry in those particular states. So that's something that we would like to see at the federal level. Putra Frank Simorelli bernama Camden yang memiliki riwayat masalah kesehatan mental meninggal beberapa minggu setelah menembak dirinya sendiri pada 2022 dengan senjata yang dibeli secara legal. Simorelli menginginkan langkah-langkah keamanan senjata seperti pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat agar tetap berlaku di bawah pemerintahan Trump. You know, if a mom or dad wants to keep a gun in the house for protection, I have no problem with that. The problem I have is, why does your right to have a gun overshadow my right to keep a gun out of my house? Survei Pew Research menunjukkan ada dukungan bipartisan yang luas di antara masyarakat Amerika untuk mencegah orang dengan gangguan kesehatan mental untuk membeli senjata api. Namun masyarakat Amerika tetap terbelah pada sebagian besar proposal kebijakan mengenai pengaturan senjata api. Dari Washington DC, saya Valdia Baraputri dan tim VOA. Sesaat lagi kita akan melihat usaha dari mantan Miss Indonesia untuk menjadi perawat dan tentara di Amerika Serikat. Jadi tetap di Tera News.
Karena senang mencoba tantangan dan hal yang baru, mantan Miss Indonesia 2006 Kristania Besau pindah ke Amerika Serikat untuk sekolah perawat. Tapi ternyata itu tak mudah, ia pun pindah haluan mendaftar menjadi seorang tentara. Nah kini ia berhasil menamatkan kuliah, lalu mulai merintis usaha klinik perawatan lansia di Baytown, Texas. Berikut liputan selengkapnya. Perjalanan hidup Kristania Besau memang unik. Saya suka tantangan, udah coba ini dunia modeling, and then I don't really like it. I mean I love it, the experience, it's really good. Tapi saya pengen belajar tentang kehidupan lagi. Kristi, demikian ia akrab disapa, adalah mantan Miss Indonesia yang mewakili Indonesia pada ajang Miss World 2006 di Polandia. Setahun kemudian, mantan mahasiswi Universitas Samratulangi Manado, jurusan Administrasi Bisnis Internasional ini pindah ke California dan menetap selama 2 tahun. Ia mengambil sekolah menjadi perawat sebelum kemudian pindah ke Kansas selama 5 tahun. And it was really hard for me, susah banget sekolahnya. Sekolahnya pas, tapi licensing untuk RN itu, it's really hard. I failed it. So, untuk sekolah lanjut untuk bachelor's-nya, aku harus pass dulu license-nya. Kebetulan waktu itu ada opening untuk ada program MAFNI namanya, untuk orang-orang yang green card atau yang student visa bisa masuk di Army. Melalui program MAFNI atau Military Accession Vital to the National Interest, Kristi berlatih menjadi tentara selama 3 bulan, termasuk latihan menembak. Saya dapat yang paling bagus, expert shooter. And then, kan waktu itu umur saya 28 tahun waktu masuk. Jadi kebanyakan yang enlisted itu kan 18 tahun. Kebanyakan itu yang 10 tahun lebih muda. Iya. Kalau mereka lari, aku yang ketinggalan di belakang. Ia kemudian ditempatkan di Fort Hood di Corley, Texas sebagai perawat dan memperoleh pangkat E4 atau kopral. Jadi pas lagi kerja di dalam Army, saya juga bisa ambil sekolah online di universitas biasa, dibayarin sama Army. Kristi berhasil memperoleh lisensi sebagai perawat dan gelar sarjana keperawatan sebelum akhirnya memutuskan untuk berkeluarga dan berkarir sebagai perawat. Pangkat terakhirnya saat pensiun dari tentara adalah sersan. Kini Kristi menetap di Baytown, Texas, dan sejak tahun lalu bersama suaminya, ia mulai merintis bisnis assisted living atau klinik perawatan orang tua dengan mobilitas terbatas. Yang paling penting fall precautions-nya, jadi kamar mandi nanti kamar mandinya harus ada rail. You know, we wanted to help out in the community and find a way that we can make a living while helping people in the community. The hardest thing was just taking that leap, the risk factor, because, hundreds of thousands of dollars all at once to try to build the proper facility that you need for this business. It's a little bit scary, so you're taking a risk. Dari Miss Indonesia hingga menjadi tentara dan perawat, kini Kristi akan menjalani peran baru sebagai seorang pemilik bisnis. Pelajaran hidup. Ya, saya senang coba hal-hal yang baru. Karena Bapak dulu angkatan laut, jadi kita tiap 2 tahun, 4 tahun pindah gitu. Jadi saya suka belajar sesuatu yang baru. Dari Baytown, Texas, tim VOA. Di kota New York, beberapa warga menemukan cara kreatif untuk mengungkapkan emosi mereka. Sebuah proyek seni publik Subway Therapy mengundang masyarakat untuk berbagi harapan, frustasi, dan refleksi pribadi mereka di stasiun kereta bawah tanah di kota New York. Bagaimana keseruannya? Berikut liputan selengkapnya. Dengan kerumunan orang, musisi, dan kereta yang bergerak cepat, kereta bawah tanah kota New York bisa membuat orang merasa kewalahan. Tetapi sekarang juga merupakan tempat warga menemukan inspirasi dan berbagi perasaan terdalam mereka. We all need to work together to make the world a better place if we want that. Matthew Chavez adalah penggagas Subway Therapy, sebuah proyek seni yang mengundang orang untuk menuliskan pikiran
dan perasaan mereka dekat Union Square, menciptakan kolase harapan, frustrasi, dan refleksi. People are talking about world politics, people are talking about other topics. However, most of the notes are supportive, they're loving, they're people telling each other to have a great day or that their life is going to be okay. They also talk a lot about what people are experiencing right now in terms of someone just losing their job or someone about to have a baby or get married. I think writing is a very, very good thing for people. Warga pun merespon dengan positif. It's one of these things, just like really, brings people together. We can like share their thoughts anonymously. At the same time, it's kind of like, we always know, there are a lot of people out there that feel the same way that you feel. I just got laid off. I'm actually not worried. I'm excited to pursue my art. Thinking about my book and the surprise I am going to that I don't know about. Chavez berkolaborasi dengan terapis Dina Ismail dalam menjalankan program bernama Listening Lab. Dina mencatat berbagai topik yang ditempel oleh orang-orang. If you come across here, you'll see things about the election. You'll see things about world issues, whether it goes from Israel-Palestine to Ukraine-Russia to climate justice, or talking about a viral hippopotamus that has gone all over the internet, right? And so it's a wide range, it's whatever is on people's minds. Subway Therapy menarik perhatian pembuat sketsa perkotaan terkenal Kathy Gulota yang membuat sketsa ini. This is just such a wonderful installation. Country's very divisive right now, and it's a time when we need something like this to get out our feelings and be with others. Chavez mengatakan bahwa ribuan catatan yang telah dikumpulkan akan diteruskan ke New York Historical Society. Nah, ini bukan proyek seni pertama kalinya oleh Chavez sebenarnya, pemirsa. Pada tahun 2016 misalnya, pasca pemilu Presiden Amerika Serikat, Chavez pergi ke stasiun kereta subway atau kereta bawah tanah dan berbicara dengan banyak orang asing di sana. Saking banyaknya orang-orang yang ingin berbicara kepada Chavez, ia harus mencatatnya dengan pena dan secari kertas yang kemudian ia tempel. Terciptalah proyek seni ini. Demikian laporan saya Randy Caksa dari New York City dan juga tim VOA. Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Anissa Zakia, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.